Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hana Hayunif Ana dalam acara persembahan untuk guru dari SMA Negeri 3 Pekalongan. Guru adalah sebuah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama kali mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Seorang guru mempengaruhi keabadian, ia tak akan pernah tahu kapan pengaruhnya berhenti. Saat ini saya sudah bersama seseorang yang sangat berjasa. Beliau merupakan salah satu guru di SMA Negeri 3 Pekalongan dan beliau mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Andes Adi Prabowo. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Pak Adi ini kan sudah di akhir tugas Bapak. Nah, Pak Adi, boleh kita berbagi cerita bagaimana sejarah Pak Adi mengabdi di SMA Negeri 3 Pekalongan ini, Pak? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya sampaikan selamat kepada OSIS dan TV SMA 3 Pekalongan. Iya. Saya menjadi seorang guru itu memang bukan cita-cita awal. Bukan cita-cita awal. Saya pada awalnya sebetulnya ingin menjadi seorang tenaga medis. Iya betul. Ya minimal saya ingin menjadi seorang dokter waktu itu karena bapak saya adalah seorang tenaga kesehatan. Jadi saya terbiasa dengan lingkungan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Namun demikian, ketika saya lulus di SMA tahun 79, ibu saya meminta saya untuk menjadi guru. Ya. Dan itu saya lakukan karena saya manut, saya ingin menjadi anak yang baik, saya turuti. Kemudian saya memilih jurusan sejarah. Walaupun saya ketika SMA itu jurusannya IPA. Itu kan ada IPA. Namun demikian ketika saya sekolah saya bisa menikmati. Kemudian kebetulan saya kuliah selesai pun juga saya cepat. Selesai cepat. Tahun 85 saya langsung mengajar di kota asal saya di Purwokerto. Dari tahun 85 sampai tahun 88. Karena tahun 88 saya mendapatkan SK sebagai PNS. Yang mana saat itu saya mendapatkan SK untuk mengajar di sekolah pendidikan guru atau namanya SPG dulu ya. Iya. SPG Negeri Pekalongan. Dan saat itu saya tidak membayangkan bagaimana saya di Pekalongan karena sebelumnya saya tidak pernah lihat kota Pekalongan. Namun demikian saya berusaha bagaimana saya menikmati profesi saya. Dan ternyata menyenangkan karena yang saya ajar adalah anak-anak yang penurut. Anak-anak mayoritas siswa SPG yang asalnya mereka dari pedesaan umumnya. Anak-anak kota jarang sekali yang mau menjadi guru karena siswa-siswa SPG adalah calon guru SD. Oh iya. Calon guru SD. Dan satu hal bagi saya, anak-anak itu memandang saya terlalu tinggi karena saya guru SMA. Yang saya ajar adalah calon guru SD. Jadi memandang gurunya sangat hormat sekali. Ketika ada alih fungsi karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah di mana guru-guru SD sudah mulai padat, maka kita berganti fungsi atau namanya alih fungsi. Sekolah pendidikan guru beralih fungsi yang di Pekalongan ini menjadi SMA Negeri 3 Pekalongan. Ini terjadi tahun 1992, tahun 92. Ini sehingga menjadi SMA. Saya pun berusaha bagaimana menikmatinya karena pada awalnya ketika saya mengajar anak SPG dengan anak SMA lain. Ya, lain sekali. Perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya anak-anak SMA itu lebih kreatif. Lebih kreatif ya. Yang saya pikirkan mereka dengan basis pengetahuan yang multi, kemampuannya beraneka ragam. Kalau SPG sederajat. Saya bangganya mengajar anak SMA, saya berubah. Saya dulu mengajar calon guru SD.
SMA saya mengajar calon dokter, calon insinyur, calon teknokrat, calon ekonom. Luar biasa. Jadi bagi saya merupakan sesuatu yang hal yang luar biasa bagi saya, termasuk alhamdulillah saya menjadi guru, pernah jadi guru di MAN ketika di Purwokerto, calon ustadz, calon guru SD, dan calon teknokrat, calon dokter, dan lain-lain. Itu kebanggaan bagi saya sebagai guru dengan mengajar 3 jenis sekolah yang berbeda. Pak Adi kan menjadi guru itu suatu bentuk kepatuhan Bapak terhadap orang tua Bapak. Pernah tidak Bapak merasa terpaksa menjadi guru? Ya, ketika menjadi guru, saya sudah tidak terpaksa lagi. Bahkan teman-teman saya mengatakan ketika reuni, kebetulan saya sekolah di SMA di Kota Purwokerto, SMA paling favorit. Ya, SMA Negeri 1 Purwokerto adalah SMA yang sangat bagus pada saat itu, dan jarang sekali mereka yang mau masuk IKIP jadi guru. Maka ketika jadi reuni, saya merasa minder. Kok saya jadi guru? Betul, seangkatan teman-teman seangkatan saya itu luar biasa, banyak yang jadi. Mereka ada yang jadi dokter, ada yang jadi teknokrat, ada yang di Nurtanio di PTN. Iya. Tapi saya pede-pede aja lah, pede-pede saja karena saya sudah mantap untuk menjadi guru. Iya betul Pak. Sudah berapa lama Pak menjadi guru? Saya menjadi guru kalau kayak hitung menjadi guru swasta itu 3 tahun, dari tahun 85 sampai 88. Itu di kota kelahiran saya di Purwokerto. Kemudian tahun 88 saya mendapatkan SK PNS ya. Jadi sebagai aparatur sipil negara, pegawai negeri. Itu sejak tahun 88 dan sampai sekarang ini tahun 2021. Jadi 33 tahun menjadi abdi negara, yang 3 tahun menjadi abdi masyarakat. Totalnya 36 tahun ya Pak? Ya, totalnya 36 tahun. Selama 36 tahun itu suka duka Bapak menjadi guru apa Pak? Oke ya, kalau bicara suka duka, jangan sampai kita menjadi guru kok duka nggak ada lah. Jadi guru itu yang ada hanya suka. Bisa dijelaskan Pak? Ya, sukanya kita menghadapi para siswa dengan corak latar belakang keluarga, latar belakang kecerdasan yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita ada siswa yang rapas, siswa diberitahu mau menuruti, itu suka. Coba kalau siswa semuanya taat semuanya, nggak menyenangkan. Tapi kalau siswa itu ada yang nakal, ada yang sedang nakal, ada yang beling, ada yang pinter, satu kebanggaan. Maka guru itu tidak ada dukanya. Kalau bicara duka nggak ada. Apalagi guru sekarang ya. Guru sekarang tidak ada dukanya, gajinya besar. Gajinya besar. Pemerintah sekarang sudah bagus di dalam memperhatikan kehidupan seorang guru, karena pentingnya seorang guru sebagai matahari generasi penerus. Jadi tadi bukan ujung tombak lagi. Iya. Guru itu sebagai matahari penerus perjuangan bangsa. Lebih penting dari sebuah ujung tombak. Tapi sebagai matahari. Kamu bisa membaca dari siapa? Kamu besok mau jadi ahli pertanian dari siapa? Betul. Demikian ya. Jadi tidak ada dukanya. Semuanya suka. Ya kalau ada sesuatu yang kadang-kadang mengganjal perasaan ya wajarlah. Jadi hanya mengganjal perasaan. Tapi kalau sudah seperti itu biasanya saya tawakal aja. Tawakal tahu ya, pasrah. Kalau ada anak sudah kita perbaiki, kok enggak mau dikandani, enggak mau, saya tawakal aja. Luar biasa ya Pak profesi guru ini. Pak Adi kan mengajar sejarah, otomatis Bapak itu mengajar kelas IPS ya Pak. Secara kan menurut guru-guru itu anak IPS terkenal kurang disiplin. Nah, treatment Bapak menghadapi anak-anak yang seperti itu bagaimana Pak? Ya, masalah disiplin memang masalah utama bagi pendidikan ya. Tidak ada artinya lah kalau kita menjadi seorang yang pinter, seorang yang beragama baik, seorang yang sukses di dalam bisnis, tapi kita tidak disiplin. Tapi disiplin itu adalah dasar. Nah, bagi anak-anak di SMA itu sebetulnya kalau masalah disiplin dan tidak, ya di anak IPS juga ada, di anak IPA juga ada. Jadi saya kalau menghadapi anak yang
yang kurang disiplin, bukan tidak disiplinnya, kurang disiplin, ya saya beritahulah bahwa hidup ini yang ada dimanapun itu adalah yang ada aturan. Kita hidup di dunia semuanya pakai aturan. Kita di rumah pun kalau keluarga yang baik mesti ada aturan. Orang tidak disiplin karena tidak taat aturan. Di rumah pun ada aturan. Di masyarakat pun ada aturan. Oleh karena itu kalau ada orang yang melanggar aturan, tidak disiplin, kita harus apa yang disebut dengan watawasau bil haq. Watawasau, kita harus mengingatkan yang baik dengan cara watawasau bis, dengan cara kesabaran. Kesabaran seorang guru itu tidak membenci kepada siswa yang melanggar disiplin. Oke. Nah, berarti kan Pak Adi sudah menghadapi berbagai macam personality siswa ya Pak. Kita ada seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak, bisa ditampilkan? Hai, nama saya Binana Farouk, saya berasal dari kelas 12 IPS 2. Walaupun saya berasal dari kelas IPS 2, tetapi saya dari kelas 9 12 sudah diajar oleh beliau sebagai anak didik, karena beliau merupakan wali kelas saya selama 2 tahun berturut-turut. It's my pleasure untuk diundang ke sini secara langsung untuk memberikan kesan-pesan aka testimoni selama beliau mengajar. Beliau merupakan orang yang sangat sayang dan dicintai oleh murid-muridnya karena beliau merupakan orang yang tegas dalam mengajar, dan dia sangat baik juga sangat berkarismatik. Bagi kami, beliau merupakan orang yang patut dijadikan sebagai pedoman dan sangat jempol karena beliau sangat hebat dan sabar dalam menghadapi murid-muridnya. Beliau juga orang yang sangat straightforward tentang apa yang harus kita lakukan tentang pelaksanaan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tapi terima kasih untuk Pak Adi yang sudah hadir di kehidupan kita. Semoga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik nanti. Terima kasih. Ada satu lagi. Halo Pak Adi, saya Amro dari 12 IPS 2. Terima kasih Pak telah mengajar, telah menjadi wali kelas selama 2 tahun. Banyak kenangan buat bersama Pak Adi. Banyak pernah dipanggil ke PK, pernah dipanggil orang tua gara-gara telat, sering telat. Banyak salah Pak sama Pak Adi. Maaf ya Pak selama ini. Akhirnya saya juga mau lulus Pak. Pak Adi udah pensiun ya Pak. Saya juga punya cerita dari kakak Pak Adi, selalu menjadi guru primadona. Selalu dikenal sama alumni. Kalau mau masuk semakin hati-hati sama Pak Adi. Pak Adi guru. Terus Pak kayaknya banyak betul kesenangan sama Pak. Maaf Pak sama ini. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak kesan Bapak terhadap mereka ini? Ya, kesan saya yang pertama itu adalah sebuah penilaian ya. Penilaian dari para siswa, apalagi yang ada di monitor. Saya menjadi wali kelasnya 2 tahun berturut-turut, kelas 10 dan kelas 11. Setelah kelas 12 saya tidak menjadi wali kelasnya. Berkaitan dengan penilaian ini memang subjektif. Nah, menurut saya begini, saya sebagai seorang guru memang lebih banyak cerewet lah. Tapi cerewet kepada siapa ini yang paling? Cerewet kepada anak-anak yang tidak disiplin. Disiplin itu mereka berarti yang sering melanggar lah. Arogan. Saya lebih senang melihat anak-anak yang patuh, anak-anak yang seperti guru-guru yang lain. Cuma saya itu berbedanya dengan guru lain. Saya kalau ada anak kurang pas tidak disiplin, lalu saya tegur langsung, saya panggil. Iya, saya panggil. Saya juga punya teman-teman yang punya komitmen tinggi untuk menjadi anak-anak disiplin. Di SMA 3 banyak sekali teman-teman guru yang punya komitmen agar siswa SMA 3 menjadi anak-anak yang disiplin. Ya, jadi kaitannya dengan komentar dari para siswa ini sifatnya sangat subjektif sekali. Barangkali kalau yang diwawancarai anak-anak yang sering melanggar disiplin mungkin akan menjadi lain. Iya. Oke, begitu. Terus ini ada lagi seseorang dari anak IPS yang saya dengar Bapak itu sangat terkesan dengan siswi ini. Ya. Silahkan bisa ditampilkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Puspanegara sebagai wakil siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Adi Prabowo atas pengabdian dan jasanya di SMA Negeri 3 Pekalongan ini. Pesan dan pesan kami sampaikan dengan rasa puji syukur karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami, khususnya kelas 12 ini, meskipun melalui pengajaran dengan daring, akan tetapi kami senantiasa merasakan kehadiran Pak Adi. Untuk kedepannya, kami berharap semoga Pak Adi diberikan kesehatan serta dapat menjalankan kehidupan dari tua yang membahagiakan. Terima kasih Pak Adi. Beberapa guru. Buah karya Hairil Anwar. Apa yang kita pelajari adalah suatu alat untuk melihat dunia. Apa yang kita pelajari menentukan bagaimana kehidupan kita di lingkungan. Beberapa guru mengajarkan kita hal-hal yang benar dengan pendekatan yang mudah untuk dipahami. Beberapa guru menciptakan suasana bahagia untuk menikmati semua pelajaran yang kita kerjakan. Beberapa guru menjadikan kita pemimpin agar bisa mandiri, bahagia, dan sukses. Para guru sangat penting untuk kita. Kita akan selalu mengingat mereka. Pak Adi adalah salah satu guruku. Terima kasih atas semua ilmumu. Aku sungguh menghargaimu. Pak Adi ingin menyampaikan kesan kepada Kak Ara tadi, Pak. Karena rekaman ini akan ditayangkan, kemungkinan Kak Ara juga akan menonton, Pak. Kak Ara tadi. Fatih. Oh, iya. Ini berkaitan dengan penilaian tadi ya dari salah satu siswa kelas 12 IPA itu. 12 IPA berapa ya? 3 ya. Fatih Puspa. Memang yang kelas 12 ini kan tidak saya ajar nih. Karena ada masa pandemi ini. Jadi 1 tahun tidak pernah ketemu saya. Dan saya pun juga belum pernah tatap muka mengajar anak-anak kelas 12. Yang khusus Fatih karena memang tidak pernah tatap muka, tapi saya biasa berinteraksi, biasa ngobrol itu. Kesan dari yang dia sampaikan cukup baik, alhamdulillah. Terima kasih, minta doanya aja lah. Minta doanya kepada para siswa seluruhnya, termasuk Fatih ini. Setelah masa purna pengabdian saya di SMA 3, minta doa aja supaya saya tetap sehat gitu ya. Sehat itu adalah merupakan harta yang paling besar bagi setiap orang. Apa gunanya kita kaya raya tetapi tidak sehat? Ya syukur kita kaya sehat gitu. Jangan kita sehat tapi miskin, jangan. Doa kita kaya tapi sehat. Karena kita kaya itu bisa membuat orang menjadi senang, bisa bersedekah, bisa berjariah. Bagaimana kita mau sedekah kalau kita makan saja kurang? Bagaimana kita mau berjariah? Bagaimana kita haji kalau kita nggak punya? Oke, demikian. Sehat selalu ya Pak, semoga Pak Adi. Nah ini ada tidak Pak siswa yang berkesan bagi Pak Adi, alumni tentunya, khusus alumni. Kemudian dalam hal apa atau mungkin pernah nggak Pak Adi marah gitu, hal yang tidak terlupakan tentang beberapa alumni Pak? Ya, jadi yang pertama ketika saya menjadi guru pada awalnya, ketika menjadi guru SMA, ketika alih fungsi SPG SMA, saya masih belum menikah ya. Sehingga ada beberapa siswa yang sampai punya pemikiran, ini mungkin calon istri saya gitu loh. Ya, jujur aja.
lama-lama berkembang, ternyata memang anak-anak SMA tidak suka dicintai gurunya. Kalau anak SPG berharap gurunya cinta kepada muridnya atau muridnya cinta pada gurunya. Terbukti apa? Banyak teman-teman saya guru SPG yang istrinya muridnya. Setelah SMA ternyata tidak. Anak-anak SMA tidak mau menjadi calon istri gurunya. Demikian ya. Ini kan kesan pertama. Kesan yang berikutnya, ada beberapa anak yang terkesan, aku nggak suka ini kalau anak-anak nanti diperhatikan ya. Setelah lulus dari SMA 3, ketemu gurunya saja nggak mau menyapa. Ini paling haram bagi saya. Betul. Ini menyakitkan. Ketemu di jalan saja nggak mau menyapa. Pernah saya itu terkesan di angkot itu. Iya. Kebetulan saya waktu itu motor saya kebanan di THR, saya dari THR ke sini naik angkot. Di depan saya tahu ini siswa SMA 3 karena saya tidak bisa mengingat namanya, tapi wajah saya masih ingat. Nggak mau tanya, akhirnya saya tapok. Kamu siswa SMA 3? Oh iya Pak Adi. Langsung jawabnya iya Pak Adi, kan dia tahu kan. Iya berarti. Nah ini yang saya tidak suka. Ini sakitnya seorang guru di situ. Setelah siswanya selesai, ketemu neng dalan, biar gelem takon adep-adepen, biar gelem ngomong. Ini. Dan mudah-mudahan harapan saya tidak ada lagi siswa SMA 3 yang demikian. Iya. Apalah artinya sebuah jasa kalau kamu sekalian mau tanya saja nggak mau setelah selesai. Saya pernah ngajar di sekolah swasta di Pekalongan. Dulu di Pekalongan itu ada Madrasah Aliyah Al-Irsyad. Nggak tahu ya? Iya. Sekarang menjadi SMA Al-Irsyad. Anaknya beling-beling. Tapi setelah selesai, mereka lulus, kalau ketemu saya, dia menyapa. Mau menyapa, Assalamualaikum Pak Adi. Ternyata bukan hanya kepada saya. Karena mereka itu memberikan salam, bertanya pada gurunya, itu sebuah ibadah. Niatnya dia bersilaturahmi, mengingat, mengenang. Padahal dia anaknya lebih pintar-pintar anak SMA loh. Madrasah Aliyah Al-Irsyad. Tapi kalau dia sudah selesai kepada gurunya luar biasa. Dan mudah-mudahan ini yang harus ditiru oleh anak-anak SMA 3. Anak SMA 3 kan dari pola seleksi yang bagus. Anak-anak yang masuk ke sini ya minimal kecerdasannya bagus di atas normal. Demikian ya. Yang cerdas belum tentu attitude-nya bagus ya Pak. Ya betul. Yang cerdas belum tentu attitude-nya. Karena kaitannya attitude ini akhlak. Budi pekerti. Ini yang menunjang adalah bagaimana dia hidup di dalam lingkungan keluarganya. Dan keagamaannya. Anak yang beragama baik, insya Allah mereka berattitude baik. Iya, betul. Nih, ada pesan untuk teman-teman di rumah untuk selalu ramah kepada guru yang telah mengajarnya. Mohon diterapkan ya teman-teman. Pak Adi, saya punya tamu. Saya persilakan tamunya masuk. Apakah Pak Adi masih ingat tentang beliau? Silahkan. Silahkan Ibu. Ya. Pak. Silakan, mari. Waalaikumsalam. Oh ya. Nah. Ya. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri. Dibuka aja nggak Bapak maskernya biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isa, murid Pak Adi. Murid Pak Adi. Jadi kami dari angkatan 2001. Oh. 2001. Iya. Saya dari Siska, di angkatan yang sama. Silakan Ibu bisa memperkenalkan diri juga. Selamat siang. Siang. Perkenalkan nama saya Siska. Saya muridnya Pak Adi dari tahun 98. Oh, penyiaran. Berarti Pak Adi,
Bisa 2001. Ya. Pak Adi masih ingat dengan beliau ya Pak? Ini biasa ketemu sih ini saya. Ini kan dinasnya di Abdul Salam di Tekstil. Biasa di jalannya ketemu ini bagi ini bisa dicontoh ini. Kalau ketemu saya mesti menyapa. Ini biasanya sama istrinya juga sih. Ya. Ini Bu Siska biasa juga karena Bu Siska juga sering ke SMA 3 jadi biasa saling menyapa. Ada nggak Ibu, Bapak cerita singkat tentang Pak Adi atau kesan pesan buat Pak Adi? Kesannya banyak sih. Mungkin sepenggal-sepenggal ya. Iya, singkat saja. Alhamdulillah beliau salah satu buat saya pribadi figur yang spesial. Jadi kami banyak termotivasi dari beliau. Ya sosok guru yang buat kami patut dicontoh. Jadi banyak yang kita adopsi dari beliau sebetulnya. Saya pikir mungkin teman-teman di bawah angkatan kami juga saya pikir sama ya. Betul. Mungkin kesannya Siska bagaimana? Gimana Ibu? Ya, terima kasih. Bagi saya pribadi ya Pak Adi luar biasa. Dulu waktu kita sekolah tahun 98 itu tegas gitu loh, disiplin gitu ya. Yang saya paling berkesan itu memorinya beliau tuh kuat sekali. Jadi ketika dulu SMA itu kan memang remaja wajahnya berjerawat ya. Ketika sudah lulus gitu, saya sudah punya anak. Ketika bertemu beliau untuk pertama kalinya, beliau tuh bilang gini, kok wajahmu utuh gitu loh, masih tetap jerawatan gitu. Artinya, oh berarti memorinya Pak Adi itu benar-benar terekam banget gitu loh. Saya gimana waktu SMA gitu. Luar biasa ya, karena mungkin guru sejarah ya. Jadi benar-benar sejarahnya itu ada. Jadi kita bersyukur, saya secara pribadi dan teman-teman seangkatan bersyukur pernah diajar Pak Adi, pernah belajar dari karakter-karakter yang ditampakkan Pak Adi untuk kami, jadi untuk bekal kami. Gitu. Terima kasih. Pak Adi sendiri itu memilih sejarah karena Pak Adi suka atau bagaimana Pak? Iya. Jadi saya memilih jurusan sejarah karena guru saya. Jadi guru saya yang mengajar sejarah itu sangat menarik. Sehingga style mengajar saya seperti guru saya di SMA itu. Kaitan dengan para siswa ini memang Siska ini kan termasuk siswa yang cantik, jadi saya mesti ingat ya. Dulu ketika SMA saya memang kepada guru itu ada 3 ya. Anak cantik, cerdas, bodoh, biasanya hafal. Bodoh, beling, cantik, bagus, mesti kelingan. Kalau yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang enggak ingat. Gimana nih Pak, kesan Bapak setelah mendengar beliau bercerita? Ya itu memang demikian. Jadi para siswa ini punya kesan dengan penilaian yang masing-masing dari sudut berbeda, artinya subjektif itu. Nah kebetulan 2 orang ini saya kenal, ini biasa kenal di jalan ketemu, Siska biasa juga kesini. Jadi bagi saya tidak asing lagi lah. Ketika di SMA juga tidak asing, ketika setelah lulus juga tidak asing bagi saya. Untuk Kak Isa dan Kak Siska, bisa cerita pengalaman Pak Adi mengajar di kelas seperti apa? Seperti tadi kita sampaikan, ya juga yang dirasakan oleh Siska juga sama. Dalam mengajar beliau sangat jelas gitu ya. Jadi membawa kami ini masuk ke dalam apa yang beliau sampaikan. Mudah dipahami ya Pak. Dipahami, kira-kira seperti itu. Jadi itu yang banyak kita jadi mengidolakan Pak Adi. Betul. Jadi mudah apa yang disampaikan itu mudah kita serap. Itu yang kami rasakan khususnya saya pribadi. Untuk Ibu Siska sendiri? Sama sebenarnya. Jadi kalau bahasa sekarang menyenangkan gitu loh. Betul. Artinya belajar sejarah itu kan membosankan ya, karena kita harus hafal tahun-tahun terus peristiwa itu apa terjadi. Tapi ketika Pak Adi mengajar itu beliau tuh nggak membosankan gitu loh ya. Kalau ngantuk kan wajar ya, kita kan kalau sekar dari pagi sampai siang belajar itu kan ngantuk biasa di kelas. Cuman ketika Pak Adi membawakan sejarah gitu, kami bisa masuk ke dalam situ, kayak kami diajak, ini loh pada tahun sekian kita tuh ada misalkan perang di Ponegoro atau ada apa kayak gitu semacam itu.
Ini untuk Pak Adi bisa menceritakan Pak karakter Kak Isa dan Kak Siska seperti apa saat bersekolah di SMA 3 ini? Memang dari beberapa karakter siswa, tadi saya sampaikan bahwa kalau Isa ini anaknya pendiam ya, jadi ketika sekolah lain, ketika sudah menjadi orang tua, ini sudah menjadi orang tua. Ketika siswa mereka termasuk kategori siswa yang diam. Diam tadi kurang, aktivitas interaksinya kurang. Lain dengan Siska. Siska termasuk aktivitas interaksinya tinggi itu. Artinya kepedeannya tinggi gitu loh. Nah, saya nggak tahu anak-anak di SMA dari SMA ya Pak. Iya, anak-anak di SMA kan macam-macam tuh. Iya. Ada yang pede, ada yang tidak pede, ada sing ora bagus tapi pede terkenal kan. Betul. Ada bagus tapi ora pede, ora terkenal. Itu di SMA fenomenanya seperti itu. Termasuk ini sedengan, kalau siswa si Siska ini interaksinya tinggi. Pak Adi, kita sudah sampai di penghujung acara, hampir 45 menit kita mempersembahkan ini untuk Pak Adi. Terima kasih Pak Adi atas 36 tahun bersama SMA 3 Pekalongan, dan terima kasih telah membimbing kita, mendidik kita untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Dan tentunya semoga Pak Adi sukses di purna tugas Bapak. Pak Adi, inilah persembahan terakhir dari kami. Kemarin di Dieng nih. Pak Adi, silakan berdiri Pak. Untuk menerima. Boleh saya buka ya? Dibuka apa enggak ini? Dibuka Pak, dibuka. Oke, dibuka. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Sekian, terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton acara ini.
Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Kurangkan dirimu pergi. Ya. Ya. Meskipun ku tak